Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita setelah sampai pada pertemuan yang ke-9. Kita kemarin sudah UTS, kemudian kita lanjut pada pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini materinya adalah tentang materi non sukun dan tanwin. Nah, bagi teman-teman pasti sudah pernah mendengar materi tentang non sukun atau tanwin. Nah, jadi materi non sukun atau tanwin ini adalah materi tentang bagaimana cara membaca apabila nun sukun itu bertemu dengan huruf setelahnya itu huruf apa. Nah, jadi materi nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah izhar halqi. Nah, teman-teman bisa melihat pada buku halaman ke 122. Nah, 122. Izhar halqi. Maksudnya apa izhar halqi itu? Izhar itu adalah artinya jelas, sedangkan halqi itu adalah tenggorokan. Nah, jadi izhar halqi adalah cara membacanya jelas, kemudian huruf-hurufnya adalah huruf-huruf dari tenggorokan. Apa saja huruf-huruf dari tenggorokan? Yang pertama adalah alif atau hamzah, alif, ain, ghain, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, seperti itu cara menghafalnya. Baik, contohnya adalah misalkan kita memakai dengan yang nun sukun dulu. Contohnya adalah nah, ini contohnya. Ini adalah nun sukun, kemudian dia bertemu dengan ha. Nah, ini huruf ha. Maka cara membacanya adalah jelas. Jadi bacanya adalah faman hajja, bukan faman hajja, tapi faman hajja. Ia jelas, nunnya itu jelas. Contohnya lagi adalah kita pakai yang tanwin, aliman hakimah. Nah, di sini ada tanwin, kemudian bertemu dengan huruf ha lagi, maka cara membacanya adalah jelas. Aliman hakimah, bukan aliman hakimah. Seperti itu. Ini berlaku pada seluruh huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya bisa dilihat pada halaman 123 sampai 125. Nah, contohnya pada 124. 124 silakan dilihat. Yang ini adalah an'amta alaihim. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ain. Ain adalah termasuk huruf izhar halqi, maka cara membacanya jelas. An'amta, bukan an'amta. Seperti itu. Contohnya lagi, contoh yang ha. Nah, ini fama lahu min hadin, bukan min hadin. Seperti itu. Nah, seperti itu adalah cara membaca izhar halqi. Itu adalah materi non sukun tanwin yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah idgham bil gunnah. Nah, baik, kita kemarin sudah dengar ini yang pertama, idgham qamari ya. Idgham syamsiyah, maaf. Nah, idgham ini artinya adalah samar. Bi gunnah artinya adalah dengan dengung. Jadi cara membacanya adalah dengan dengung, kemudian hurufnya disamarkan. Hurufnya apa saja? Ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Bisa disingkat yanmu. Yanmu. Nah, ini cara menyingkatnya. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Kita masuk ke contoh. Nah, silakan teman-teman lihat halaman 127. 127 ya, idgham bi gunnah. Nah, contohnya lagi adalah idgham bi gunnah itu adalah ada tasydidnya. Nah, cirinya ada tasydid. Ada tasydid pada huruf setelah nun sukun atau tanwin. Nah, contohnya yang pertama. Nah, silakan dilihat pada halaman 127. May yasha'u. Nah, baik. Di sini ada nun sukun, kemudian ada ya. Ya adalah huruf dari idgham bi gunnah, ya. Maka cara membacanya, ini ada tasdidnya, may yasha'u, bukan man yasha'u. Jadi nun ini disamarkan, nunnya disamarkan, kemudian dia masuk ke ya. May yasha'u. Maksudnya dengan bingung itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dia masuk ke huruf ya, dia ditahan. Jadi tidak keburu-buru melepaskan. Jadi may yasha'u, bukan may yasha'u. Tidak hanya sekedar seperti itu, tapi dia ditahan. May yasha'u. Kemudian contohnya lagi adalah pakai huruf waw. Nah, saya contohkan ya dan waw karena apa? Karena yang non tasydid sama mim tasydid sudah termasuk gunnah. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, baik. Di sini ada nun sukun bertemu sama waw. Waw adalah huruf idgham bi gunnah. Kemudian ada tasydidnya. Maka cara membacanya adalah min waliyyi, bukan min waliyyi. Seperti itu. Baik. Nah, contohnya lagi kalau kurang bisa dilihat pada halaman 128, 129 sampai 132. Nah, contohnya yang ya lagi ini 128. Liman yakhsha, bukan liman yakhsha tapi liman yakhsha. Kemudian khairan yarah, bukan khairan yarah. Nah, contohnya yang waw. Halaman 131. Ilahu wahid, bukan ilahun wahid, karena ini bukan bacaan idhar. Baik, sampai di sini materi tentang idgham bi gunnah. Kemudian yang ketiga, nah jadi sampai ketiga aja insyaallah. Yang ketiga yakni tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah.
Idgham itu samar, bila gunnah itu tanpa dengung. Nah, hurufnya apa aja? Hurufnya cuma dua, yakni adalah lam dan ro. Nah, cukup gampang ya, cukup mudah. Hurufnya lam sama ro. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka cirinya juga sama. Cirinya dia juga ada tasydidnya. Ada tasydid. Nah, silakan dibuka pada halaman 133. Nah, ini idgham bila gunnah. Contohnya yang pertama adalah an-lam, al-lam. Nah, di sini ada nun sukun, kemudian bertemu sama lam. Lam adalah huruf bila bila gunnah, idgham bila gunnah. Maka cara bacanya adalah al-lam, bukan an-lam. Kemudian yang contohnya kedua adalah mir rabbihim. Nah, contoh yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ro adalah huruf idgham bila gunnah. Maka cara bacanya adalah mir rabbihim, bukan min rabbihim. Seperti itu. Nah, ada tasydidnya. Di atas ro dan lam ada tasydidnya. Itu adalah kemudian kenapa kok ini bila gunnah, ya ini adalah tanpa dengung. Maksudnya adalah cara membacanya tidak perlu ditahan lama-lama. Tidak seperti tadi, seperti idgham bil gunnah tadi, dia perlu ditahan. Tapi kalau yang ini idgham bil gunnah dia tidak perlu ditahan. Ya ini biasa saja. Al-lam mir rabbihim, bukan al-lam mir rabbihim. Tidak seperti itu. Jadi biasa saja. Ini adalah idgham bil gunnah. Baik, untuk nun sukun, materi nun sukun atau tanwin yang keempat, yakni adalah iqlab. Nah, iqlab. Nah, iqlab ini hurufnya cuma satu. Yakni adalah ba. Kemudian jadi nun sukun atau tanwin dia bertemu dengan ba. Cirinya ada mim kecil. Mim kecil di atas ba. Di atas huruf ba. Nah, ini cirinya. Silakan dilihat pada halaman 137. Nah, 137 itu adalah materi iqlab. Contohnya adalah sami'un basir. Nah, cara membacanya selain karena di sini ada mim, maka nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim. Contohnya adalah sami'un basir. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada tanwin. Nah, domah tanwin bertemu dengan ba, maka terjadilah iqlab. Maka cara membacanya adalah sami'un basir, basir, sami'un basir. Nah, di sini ada diganti mim. Jadi nunnya yang awalnya sami'un basir diganti dengan huruf mim. Sami'un mim. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kita lihat pada halaman 138. Summum bukmun. Nah, summum bukmun.
bukmun. Di sini ada tanwin bertemu dengan ba. Kemudian ada mim kecil. Maka dibaca summum bukmun, bukan summun bukmun. Jadi nunnya sudah hilang. Nun diganti dengan huruf mim. Nah, ini adalah iqlab. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Hakiki. Nah, ini huruf-hurufnya adalah sisanya dari idhar, dari idgham dan iqlab. Nah, kira-kira apa saja hurufnya? Kalau bisa saya tulis, ini ada ta, kemudian ta, kemudian jim, dal, ba, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, kha, kaf. Nah, ini sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, hurufnya ada 15. Ini adalah sisa dari idhar tadi, idhar haki, kemudian idgham bi gunnah bila gunnah, dan iqlab. Sisanya adalah masuk ke ikhfa hakiki. Cara membacanya adalah apa? Dengan dibaca samar atau dengung. Contohnya, silakan dibuka halaman 140. Nah, itu ada contohnya satu per huruf. Tidak perlu saya tulis ya. Silakan diperhatikan. Mi tahtiha. Jadi di sini ada nun sukun ketemu dengan ta. Maka cara membacanya adalah mi tahtiha. Jadi bukan min tahtiha tapi dengan dengung. Kemudian ini azwajan salasah min ju' andada tunzirhum unzila tansawna insyaallah ma salaha dzurriyyatun du'afa, dan seterusnya. Jadi huruf-hurufnya atau bacaannya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini, salah satu huruf ini, maka dibaca dengan samar. Seperti tadi ya, saya contohkan. Silakan dibuka-buka sendiri contohnya. Sampai sini nanti jika ada pertanyaan silakan tulis di grup itu ya. Di grup silakan ditanyakan. Kemudian setelah ini juga saya akan kirim tugas sebagai absensi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.